Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, apapun keadaan kalian saat kalian menonton video ini. eh Sebenarnya perkenalkan, nama saya Valini Abes, Papahan. Biasa dipanggil Abes, saya mahasiswa Sistem Informasi, Angkatan 2024, kelas 3A. Jadi pada kali ini seksinya beda ya. Sectionnya kita punya section yang berbeda daripada yang sebelumnya kan. Kalau sebelum-sebelumnya kita kayak ngebahas platform, ngebahas sistem, tapi kali ini kita mau bahas sebuah buku dulu nih teman-teman. Jadi buku yang mau saya bahas pada kali ini tuh sebuah buku yang berjudul Hard Money Revolution, Bitcoin versus Emas untuk menguasai ekonomi global, karya Pak Ade Andri Hendriyadi. Oh ya, sedikit fun fact teman-teman, yang membuat buku ini adalah dosen saya sendiri, jadi Pak Ade keren. Eh, jadi di buku ini tuh kita akan membahas yang namanya hard money. Ya, hard money itu apa sih? Kita akan bahas lebih dalam lagi nanti. Dan kita juga mempunyai dua topik yang lagi hangat nih teman-teman. Bitcoin sama emas. Nah, kalau kita bicara soal uang, mungkin terlihat sederhana ya teman-teman. Ya, uang itu tuh alat tukar gitu buat jual beli. Misalkan saya beli ini, saya mau barang itu, saya tukar pakai uang ini dengan nilai segini. Tapi emang bener ya sesederhana itu. Faktanya, nggak semua jenis uang itu punya kekuatan yang sama nih teman-teman. Ada yang nilainya bisa bertahan sampai ratusan tahun. Tapi ada juga yang nilainya terus merosot seiring dengan waktu. Ya, jadi maksudnya apa sih gitu? Kok ada uang yang bisa bertahan sampai ratusan tahun, tapi ada juga uang yang merosotnya sampai ya cepet merosotnya. Nah, contohnya yang bisa kita lihat saat ini adalah dulu ya di Indonesia, kita melihatnya dari Indonesia ya teman-teman. Dulu itu mungkin di zaman-zaman saya SD kalau atau SMP gitu ya. Kayak misalkan kita punya uang 5.000. 5.000 itu dulu, oh, saya bisa beli banyak hal teman-teman. 5.000 doang. Dengan 5.000 doang saya bisa beli banyak hal. Tapi sekarang ya di saat bertumbuh dewasa, 5.000 sekarang tuh kayak apa ya? Kayak dibilang gak ada artinya tapi masih berharga ya karena itu. Jadi perbedaan harganya itu benar-benar kerasa banget ya teman-teman. Jadi nilai uang itu seperti yang saya sebutkan tadi, nilai uang itu tuh berbeda-beda dan ada yang berubah ya. Jadi uang itu tuh berubah seiring dengan waktu. Itu nilai uang. Jadi kembali ke pertanyaannya, kenapa sih bisa begitu? Kok bisa sih uang yang dulunya bisa beli banyak hal dengan nilai yang sama sekarang tidak bisa beli banyak hal? Nah, di buku ini tuh eh, mencoba menjawab ya lewat konsep yang disebut dengan hard money, seperti judulnya Hard Money Revolution. Tapi hard money itu apa sih? Nah, jadi hard money itu secara sederhana adalah uang yang nilainya tuh kuat, langka, dan sulit dimanipulasi. Contoh klasiknya itu ya emas. Dan yang modern yang sekarang yang lagi hangat-hangat banget nih teman-teman, yaitu Bitcoin gitu. Sampai hype banget ya beberapa tahun belakangan ini dengan nilainya yang kuat banget. Nah, lalu lawannya hard money ini apa sih? Lawannya hard money itu adalah fiat money ya. Fiat money yang tadi, uang kertas, rupiah, dolar, euro, ya uang-uang yang kita pakai sehari-hari gitu. Jadi uang-uang eh, yang dikeluarkan pemerintah lah istilahnya. Jadi nilainya itu nggak datang dari berharganya suatu barang gitu. Tapi ya itu karena kepercayaan pemerintah gitu. Jadi fiat money itu ada karena kepercayaan kita kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu seperti menjamin, misalkan 10.000 bisa beli ini, beli ini, beli ini. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi ya berbeda dengan hard money. Tapi ya
mungkin masih ada yang bingung nih. Nah, kalau misalkan masalahnya adalah, misalkan kita punya masalah, bukan kita ya, misalkan ada masalah, fiat itu bisa dicetak kapan aja. Ya, jadi masalahnya tuh ya itu, uang fiat itu bisa dicetak kapan aja. Kalau yang dicetak kebanyakan, muncullah yang namanya inflasi. Nah, inflasi ini apa sih teman-teman? Contohnya mungkin seperti ini ya. Mungkin ini contohnya agak-agak aneh dikit ya. Jadi bayangkan nih, ada satu monyet di kebun binatang. Terus teman-teman kasih satu buah pisang. Monyet itu pasti senang dong. Nah, pisang itu berarti apa? Berharga. Nah, tapi kalau teman-teman kasih 100 pisang sekaligus, ya lama-lama monyet itu nggak bakal peduli, kayak jumlahnya terlalu banyak nih, nilainya jadi berkurang. Nah, itu juga itulah yang disebut dengan uang fiat. Jadi ilustrasinya uang fiat itu seperti itu teman-teman. Jadi inilah kenapa si hard money itu penting banget, karena jumlahnya tuh terbatas dan tahan nilai. Ya. Nggak kayak fiat money yang bisa dicetak kapan aja, yang kalau kebanyakan dicetak ya bakal nggak berharga. Contohnya itu negara yang kebanyakan nyetak uang dan sampai tidak berharganya mata uang mereka adalah Zimbabwe. Mereka mengalami yang namanya hyperinflasi. Ya, jadi coba teman-teman bayangin 1 miliar kalau nggak salah. 1 miliarnya si Zimbabwe ini tuh seharga Indomie kita loh. Kurang lebih seharga Indomie kita. Jadi kan kayak nggak seberharga itu ya. Gitu. Nah, jadi di buku ini tuh eh buku ini tuh kayak ngejelasin ada dua kandidat utama nih. Emas dan Bitcoin yang punya nilai yang lebih bertahan daripada si fiat money ini atau kayak uang-uang kertas ini ya kan. Nah, jadi eh ya kita semua tahu lah ya, emas itu udah dipakai beribu-ribu tahun lalu untuk menyimpan nilai. Dari zaman Mesir, terus zaman Romawi, sampai zaman sekarang, emas itu dipakai terus. Mungkin teman-teman sering ngelihat film-film di bioskop atau di TV, ya kan? Di suatu kerajaan, nilai nilai mata uang nilai nilai apa sih mata uang mereka itu adalah emas, dan raja pun menggunakan emas. Jadi di sini tuh kelihatan jelas teman-teman kalau nilai emas tuh lebih stabil gitu daripada nilai si uang fiat. Karena ya dari zaman dulu nilai emas ya tetap dia paling mahal daripada yang lain gitu. Nah, mungkin contohnya itu 1 ons ya. 1 ons emas di Romawi itu tuh bisa apa ya? Bisa beli hmm, bisa beli apa ya? Jas kali. Kalau misalkan kita ambil contohnya sekarang ya. Jadi 1 ons emas itu tuh dulu itu diibaratkan bisa beli satu setelan jas nih. Satu setelan jas yang mewah banget. Yang mewah banget itu teman-teman. Jadi ya keren aja gitu kan. Dan itu artinya daya beli emas itu awet gitu. Padahal itu emas dari zaman Romawi nih. Tapi pas kita mau coba tuker, ternyata bisa nih kita beli jas yang mewah banget. Misalkan jas dari Versace. Nah, jadi ya itu artinya bahwa daya beli emas ini tuh kuat banget gitu. Sampai emas dari zaman Romawi pun masih bisa gitu dipakai buat beli uh, barang-barang berkualitas di zaman kita gitu. Nah, tapi ya walaupun emas ini kuat, tapi emas ini juga ada kelemahannya nih, teman-teman. Ya, kelemahan yang pertama itu repot untuk transaksi sehari-hari. Jadi, kalau kita ambil contoh, bayangin kita mau beli kopi, terus harus serut dulu sedikit emas gitu kan. Misalnya kita punya batangan emas, lalu bang mau beli kopi. Oh, oke. Dan nggak mungkin dong nggak mungkin dong satu kopi itu satu batang emas. Nah, berarti kan kayak lebih rendah lah, tapi tetap emas. Nah, berarti nggak mungkin dong kita serut-serut dulu sedikit. Oh, ini bang emasnya. Nggak mungkin kayak gitu kan. Dan emas ini ya rentan banget sih teman-teman. Jadi emas ini tuh harus disimpan di tempat yang aman. Karena ya emang seberharga itu. Sampai mereka ya harus punya brankas untuk mengamankan emas. Jadi ya walaupun ada kelemahannya, emas ini tetap relevan sih. Apalagi dengan adanya emas yang memungkinkan diperdagangkan secara digital gitu. Jadi
zaman sekarang emas masih tetap kuat banget sih daripada uang fiat nih teman-teman. Nah, tapi tadi kan kita tadi udah bahas emas. Ada lawannya nih teman-teman, yaitu Bitcoin. Nah, jadi Bitcoin itu nggak punya sejarah yang sepanjang emas, hampir ribuan tahun lalu. Tapi Bitcoin itu baru lahir di sekitaran tahun 2008 atau 2000, pokoknya di tahun 2000-an teman-teman. Jadi Bitcoin ini lahir di tahun segitu setelah krisis keuangan global, dan yang buat itu orang Jepang. Sampai sekarang wujudnya tidak pernah kelihatan, dan diciptakannya Bitcoin ini tuh ternyata punya filosofinya teman-teman, yaitu kebebasan finansial tanpa kendali bank sentral. Jadi kan kadang kan eh, bahkan emas pun sekarang ada gitu, ada, tetap ada campur tangan bank lah gitu. Nah, kenapa Bitcoin ini unik ya daripada emas? Bitcoin itu yang pertama jumlahnya terbatas banget teman-teman. Sejauh ini cuman ada 21 juta unit. Tuh. Lalu ya kenapa sih 21 juta? Ya karena sejak awal kodenya emang diprogram kayak gitu supaya langka aja kayak emas digital gitu. Yang saya tahu. Terus em, Bitcoin ini unik karena semua transaksi itu tuh dicatat di blockchain. Nah, blockchain itu apa sih? Mungkin teman-teman yang belum pernah mendengar istilah blockchain. Jadi blockchain itu kita coba bayangin sebuah buku besar akuntansi, tapi bukan di satu kantor. Jadi salinannya itu ada di ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi kalau ada satu catatan yang mau dipalsukan, catatan lain akan tetap benar. Jadi kan kalau misalkan buku akuntansi besar kan itu kayak milik satu perusahaan doang ya teman-teman ya. Jadi ya cuma perusahaan itu doang yang punya. Nah kalau blockchain ini semuanya, semua orang itu punya salinan si buku akuntansi ini. Jadi misalkan ada yang pengen malsuin nih buku akuntansinya, itu gak bakal bisa karena orang lain punya catatannya gitu. Jadi misalkan kita ambil contoh, oh, misalkan ada yang ngaku-ngaku, "Wih, saya punya Bitcoin nih satu," tapi ternyata di catatan orang lain Bitcoinnya kok nggak ada atas nama dia, berarti itu dipalsukan. Nah, itulah keuntungan si blockchain. Lalu keunikannya si Bitcoin ini adalah desentralisasi gitu. Jadi seperti filosofinya tadi, tidak mau diatur, jadi kayak kebebasan lah, kebebasan finansial. Jadi Bitcoin itu nggak ada satu pihak pun yang bisa mengendalikan Bitcoin gitu. Kalau contoh tadi kan kayak bank sentral ya. Nah, Bitcoin ini tidak bisa dikendalikan oleh bank sentral. Terus juga Bitcoin itu portable gitu, bisa kirim uang lintas negara dalam semenit ya karena emang diciptakan di zaman digital. Dan si Bitcoin itu bisa dipecah tahu sampai sekecil 0,0000001 BTG, satu BTC lah gitu, atau satu satoshi ya, satu satoshi gitu. Jadi kalau kita ilustrasikan kayak gini, misalkan kita mau bawa 1 kilogram emas ke luar negeri, itu pasti ribet banget kan, dan pasti berat, dan kemungkinan pasti periksa bandara, dan biasanya kan pesawat ada aturan gitu teman-teman, pasti ya kemungkinan bakal disita juga. Nah, kalau Bitcoin ini itu ya layaknya akun digital, cukup ingat aja kata sandi yang teman-teman punya, ya, kita bisa bawa aset kita kemana aja gitu. Kita bisa bawa aset miliaran kita ke seluruh dunia, asalkan kita ingat passwordnya aja. Nah, tapi ada tantangannya juga ya teman-teman. Ya, si Bitcoin ini tuh harganya fluktuatif. Ya artinya dia tuh naik turunnya cepet banget. Misalnya hari ini bisa naik 10%, besok tuh udah turun 15%. Sangat cepat bukan? Jadi ya itu sih teman-teman. Harganya memang tidak bisa diprediksi ya. Kalau emas kan mungkin masih bisa lah ya diprediksi bertahun-tahun gitu kan. Masih tetap masih stabil lah turunnya tuh nggak sampai jatuh-jatuh banget, truk banget. Nah, itu tadi kelemahan atau tantangannya si Bitcoin ini. Nah, terus juga tuh
Bitcoin itu punya regulasi yang berbeda nih di tiap negara. Maksudnya gimana sih kan kalau emas itu hampir satu dunia tuh ya menyetujui gitu transaksi emas gitu jual beli emas. Nah kalau Bitcoin ini tuh belum semuanya. Jadi ada yang udah mendukung, tapi ada juga yang menolak nih teman-teman. Nah jadi terus juga tantangannya itu miningnya itu butuh energi besar gitu. Jadi bikin orang khawatir soal lingkungan. Miningnya itu gimana sih? Jadi kan ada ya mining Bitcoin tuh sampai menggunakan device yang uh, banyak banget device dan kadang kan device tuh bisa apa ya menyebarkan bukan polusi sih, lebih kayak khawatir akan pencemaran lingkungan aja sih. Nah, tapi ya nyatanya sekarang El Salvador ya kalau nggak salah itu mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran sah nih teman-teman. Dia udah kayak uang lah istilahnya lah. Itu di El Salvador. Nah, perusahaan besar pun kayak Tesla itu juga udah beli Bitcoin sebagai aset mereka nih, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ngebandingin nih Bitcoin sama emas. Nah, jadi yang bisa saya dapatkan dari buku ini tuh dalam perbandingan Bitcoin dan emas, eh yang pertama itu dalam poin penyimpanan nilai, emas itu tuh ya udah terbukti selama ribuan tahun. Mereka punya sejarah dan bisa dipercaya. Nah, kalau Bitcoin ini kan masih baru belasan tahun, jadi eh ya kelangkaannya lebih ketat lah daripada emas gitu. Lalu kalau dari poin likuiditas dan transaksi, emas ini diperdagangkan lewat pasar tuh ya terbatas gitu. Harus menunggu pemerintah lah istilahnya kan. Ada yang memonitoring lah. Nah, kalau Bitcoin ini mah bebas, bisa diperdagangkan selama 24 jam nonstop gitu. Ya, selagi kalian kuat yang bisa memperdagangkan Bitcoin kalian. Dan dari poin portabilitas, eh, emas itu ya pasti sudah dipindahkan. Sedangkan Bitcoin itu ya sangat amat mudah dipindahkan. Karena cuma perlu butuh device dan pun itu cukup. Jadi ya begitu. Dan untuk poin inflasi dan keamanan, em, seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa Bitcoin itu kan bukan. Jadi kan kalau emas itu kan tahan inflasi ya. Jadi ya di saat uang lagi naik, ya emas tetap stabil gitu. Tapi ya tergantung fisiknya ya, teman-teman. Misalkan ya kalau emang fisiknya bagus ya pasti harganya bakal tetap stabil. Nah, sedangkan Bitcoin ini tuh anti inflasi ya. Karena kan jumlahnya udah tetap ya 21 jutaan doang. Tetapi dari segi keamanan mungkin perlu lah ya, perlu keamanan digital karena ada aja sih kasus-kasus tentang Bitcoin ini. Lalu volatilitas itu emas relatif lebih stabil, sedangkan si Bitcoin itu masih ibarat kata liar lah. Dia masih bisa naik turun dengan cepat harganya. Tapi ya dalam kesimpulannya di buku ini keduanya punya kelebihan dan kelemahan gitu. Jadi bisa jadi bukan saling menggantikan, tapi saling melengkapi. Dan kalau dilihat-lihat secara global ya, Bitcoin itu sudah mulai dipakai lah. Tadi yang seperti saya sebutkan tadi di El Salvador dan ada kayaknya di Republik Afrika Tengah sudah mulai pakai Bitcoin ini. Tapi ya masih dua negara itu doang nih teman-teman. Sedangkan negara lain masih lebih percaya sama emas karena kan buktinya lebih ada gitu. Dia punya sejarah, dia punya bentuk fisik yang diakui satu dunia. Jadi baru sedikit lah, baru segelintir negara doang yang bisa yang mengakui. Nah, kalau sedangkan si kalau misalkan kita lihat dari pihak masyarakat ya dari point of view-nya masyarakat, ya Bitcoin itu dipakai buat kirim uang lintas negara karena biayanya lebih murah daripada remitansi. Sementara emas ini ya jadi tabungan lah. Jadi si emas ini cuma buat jadi tabungan yang diwariskan turun temurun. Jadi misalkan keluarga keluarga kita ada yang punya emas gitu dari zaman neneknya, dijual ya harganya pasti tinggi kan. Nah makanya emas ini bisa menjadi salah satu
eh, tabungan yang jauh ini diakui lah, diakui oleh banyak negara gitu. Karena kan kalau Bitcoin masih agak-agak ragu ya gitu. Nah, misalkan kalau kita menerapkan analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity sama threat. Kalau dari strength-nya itu emas itu ya tadi lebih stabil dan dia diakui gitu, diakui global karena memang punya sejarah lah. Kalau Bitcoin itu ya cepat gitu pengirimannya itu pengiriman asetnya itu lebih cepat gitu, tinggal klik 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 set, langsung terkirim. Dan Bitcoin itu global dan dia desentralisasi gitu. Nah, kalau weaknessnya tadi emas itu cepet banget dipindahin. Dengan Bitcoin ya harganya fluktuatif dan butuh pengetahuan teknologi, ya kan? Jadi kalau kita nggak ngerti teknologi, kayaknya agak sulit sih untuk kita eh berkecimpung dengan Bitcoin ini. Jadi perlulah pengetahuan teknologi akan hal itu. Dan untuk kesempatannya atau opportunity-nya, ya emas bakal jadi tetap cadangan utama negara gitu. Ah, berbeda dengan Bitcoin ya, baru sedikit lah negara yang menjadikan Bitcoin itu sebagai cadangan gitu. Tapi kalau emas ini ya sudah terbukti, jadi ya emas jadi tetap cadangan utama negara. Sedangkan Bitcoin, em, kesempatannya ya opportunity-nya itu bisa menjadi sistem pembayaran global nih. Seperti tadi di El Salvador sudah mulai menerapkan Bitcoin sebagai alat transaksi. Nah, itu tidak menutup kemungkinan di negara lain juga terjadi hal itu. Jadi kita hanya akan menunggu bagaimana kelanjutan Bitcoin dan ancaman rate-nya. Ya, ini emas bisa tergeser oleh teknologi baru dan teknologi barunya apa? Bitcoin. Tapi ya ancamannya Bitcoin ini regulasinya jadi ketat tuh, dan resiko keamanan digital ya lebih resiko sih. Dan itu tadi yang bisa saya dapatkan, bisa saya dapatkan dan saya sharing ke teman-teman mengenai hard money dan fiat gitu. Hard money tentang si emas dan um, si Bitcoin. Jadi intinya tuh di buku ini fiat money ya, atau uang kertas, uang yang di keluar negara itu tuh makin hari makin rapuh teman-teman. Karena dunia juga pasti bergeraknya ke arah hard money juga nih, yaitu emas dan Bitcoin. Karena harga fiat money yang mulai nggak jelas, jadi lama-kelamaan dunia tuh bergerak ke arah hard money nih, emas sama Bitcoin. Nah, terus juga emas itu tuh memberi stabilitas dari masa lalu. Sedangkan Bitcoin itu memberi inovasi untuk masa depan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk Bitcoin bersinar seperti emas di masa depan. Mungkin keduanya akan berdampingan teman-teman. Seperti yang tadi dijelaskan buku tadi, bahwa sebenarnya buku ini tuh tidak kayak mencondongkan sebelah hal, tapi lebih kayak membandingkan dan siapa tahu bisa melengkapi gitu. Jadi mungkin keduanya ini bisa berdampingan nih. Emas sebagai jangkar nilai, lalu Bitcoin sebagai alat transaksi global, mungkin aja seperti itu bisa. Dan sebagai masyarakat ya, kita melihat ini tuh bukan, apalagi kan kalau masyarakat yang cukup awam ya. Jadi kita melihat hal ini tuh bukan soal ekonominya doang, tapi kita lihat juga dari teknologinya juga. Blockchain yang mendasari Bitcoin ini bisa mengubah sistem keuangan dunia. Dan itu tidak menutup kemungkinan, teman-teman. Jadi, emas dan Bitcoin itu bukan sekedar investasi, tapi keduanya adalah simbol perubahan besar dalam sejarah. Wah, terima kasih sudah menonton sesi sharing dan review saya mengenai buku ini. Semoga buku ini bisa, uh, semoga hal ini bisa memberi dampak buat teman-teman semua dan bisa memberikan pengetahuan juga buat teman-teman semua. Dan mungkin teman-teman yang ingin membaca bukunya juga, teman-teman bisa cek di um, online shop atau di toko buku jika sudah terpublish ya. Dan jika teman-teman melihat buku itu, segera beli teman-teman. Itu sangat amat membantu pemikiran kita akan hard money ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.